Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Darwis dari Lokal 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memberikan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dengan berkelanjutan untuk semua tanpa kecuali pada tahun 2030. Namun, pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 mengakibatkan tantangan unik untuk mencapai SDGs. COVID-19 tidak hanya melanda Indonesia namun seluruh dunia. Menurut dashboard COVID-19 WHO pada November 2021 tercatat sebanyak lebih dari 251 juta penduduk dunia terkonfirmasi COVID-19 dengan lebih dari 5 juta kematian. Sementara itu di Indonesia sendiri sebanyak 4 juta penduduk terkonfirmasi COVID-19 dengan lebih dari 144.000 kematian. Terdapat 17 pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun menjadi tujuan pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat tujuan target di tingkat goal yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mengentaskan kemiskinan. Di level nasional, terdapat 15 indikator yang telah berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan pertama. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan capaian pada tujuan pertama di tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,19% pada tahun 2020. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Naiknya angka kemiskinan diduga berpengaruh pada masalah-masalah lain seperti rendahnya pendidikan, menurunnya standar hidup, berkurangnya akses layanan dasar, dan permasalahan lainnya. Kemiskinan berpengaruh pada kesejahteraan dan kesempatan. Pemberantasan kemiskinan menjadi target bersama, baik masyarakat dan pemerintah. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan menjadi tujuan kedua dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 8 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mencapai tujuan ketiga ini. Di level nasional, terdapat 11 indikator yang telah berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan kedua. Menjamin setiap orang dimanapun ia berada serta memiliki ketahanan pangan yang baik merupakan target utama pada tujuan kedua ini. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah Prevalence of Underinvestment atau disingkat PAU pada tahun 2020. Indikator PAU yang menggambarkan ketidakcukupan pangan mencapai 8,34%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,63%. Kondisi ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan budidaya pertanian yang luas dan berkelanjutan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Kehidupan yang sehat dan sejahtera sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia menjadi tujuan salah satu yang ingin dicapai oleh tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 13 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mengentaskan kemiskinan. Di level nasional, terdapat 26 indikator yang berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan ketiga. Tujuan yang selanjutnya menjamin kualitas pendidikan yang
inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan berkualitas menjadi tujuan keempat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 10 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada bab ini terdapat 10 indikator yang disajikan untuk menghitung capaian tujuan kelima. Secara umum, di tahun 2020 Indonesia mengalami pertumbuhan capaian pada tujuan keempat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah baik pada jenjang pendidikan formal dan non-formal, dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi yang diperoleh juga semakin meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan, bahkan dari kualitas penyelenggaraan pendidikan. Terdapat peningkatan penyediaan sarana prasarana di sekolah yang mendukung proses belajar, di antara akses listrik, komputer, internet, air minum, sanitasi, dan sarana cuci tangan. Hal ini juga meningkatkan kebersihan dan tingkat kesehatan peserta didik, ditambah pula semakin meningkatnya kualitas tenaga pendidikan. Yang selanjutnya adalah mencapai kesejahteraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Pensetaraan gender menjadi tujuan kelima dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 9 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam satu kesejahteraan gender. Pada bab ini terdapat 10 indikator yang disajikan untuk menghitung capaian tujuan kelima. Secara umum, di tahun 2020 Indonesia mengalami perbaikan capaian pada tujuan kelima. Pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap gender. Oleh karena itu, tindakan kekerasan baik fisik, seksual, dan atau emosional yang dialami perempuan dewasa dan anak perempuan semakin menurun. Selain itu, peran perempuan semakin meningkat dalam pengambilan keputusan baik dalam parlemen, dunia kerja maupun lingkungan keluarga. Dari sisi ekonomi, perempuan juga telah banyak memiliki atau menguasai hak atas tanah pertanian. Yang selanjutnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng atau air keran umumnya, hidrat umum, terminal air, penampungan atau serta sumur pompa yang dijadikan minimal 10 meter dalam pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Pada tahun 2030 tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Fokus utama adalah pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Pengukuran pencapaian tujuan ini menggunakan 8 target di tingkat global, sedangkan di level internasional terdapat 16 indikator yang berhasil disajikan untuk mengukur keberhasilan tersedianya air bersih dan sanitasi layak. Pada tahun 2020, umumnya Indonesia mengalami peningkatan pada tujuan ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak mencapai 42,31% dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mencapai 79,53%. Fokus utama pada ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini dapat berakibat fatal bagi kehidupan. Yang selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 pada 2020. Hal ini dipengaruhi pandemi Covid yang terjadi awal 2020 hingga kini belum usai. Kondisi ekonomi yang melemah tercermin dari penurunan pertumbuhan PDB per kapita dan tenaga kerja akibat penurunan output produksi jasa dan
selama pandemi. Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi juga ikut terpuruk. Penurunan kontribusi pariwisata terhadap PDB, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa mengabarkan pariwisata menjadi salah satu faktor paling berdampak dengan adanya pandemi. Guncangan ekonomi yang terjadi berimbas pula pada kondisi ketenagakerjaan yang memburuk, seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka, tingkat setelah pengangguran, dan anak yang bekerja. Yang selanjutnya, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan capaian sektor industri pada tahun 2020 yang tercermin dan turunnya proporsi nilai industri manufaktur terhadap PDB. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan proporsi tenaga kerja industri manufaktur, hal ini dipengaruhi adanya pandemi yang berdampak bagi seluruh sektor tak terkecuali industri manufaktur. Bersama dengan upaya pengendalian pandemi, globalisasi dan digitalisasi yang terus bergerak perlu dukungan dengan ketersediaannya infrastruktur memadai. Mobilitas penduduk dan barang akan memberikan dampak positif ketika diimbangi dengan peningkatan akses dan layanan transportasi yang aman dan nyaman. Sementara dari segi teknologi, informasi dan komunikasi, peningkatan ketersediaan fasilitas mobil broadband diharapkan mampu mendorong kapasitas penduduk untuk menghasilkan output yang lebih inovatif. Yang selanjutnya, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Mengurangi kesejahteraan adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan tujuan ke-10. Terdapat 10 target tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam mengurangi kesejahteraan di level nasional. Terdapat 29 indikator yang telah berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan ini. Yang selanjutnya, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan melalui sinergia pemerintah dan masyarakat untuk terus mendorong tersedianya akses perumahan dan transportasi yang aman dan layak. Penyediaan ruang publik dan ruangan terbuka hijau juga terus diupayakan untuk semua pihak, baik perempuan, anak-anak maupun yang berkebutuhan khusus secara inklusif. Yang selanjutnya, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Untuk mencapai target ini, diperlukan kontribusi dari seluruh pihak dan lapisan masyarakat. Di tahun 2019 terdapat 434 satuan pendidik formal yang lembaga atau komunitas masyarakat peduli dan berbudaya di lingkungan hidup guna meningkatkan penamaan kesadaran budaya lingkungan. Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon terus turun hingga 53,36% pada tahun 2020. Namun proporsi limbah berbahaya yang diolah mengalami penurunan menjadi 99,28% di 2020. Indeks kerugian pangan juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 menjadi 39,81%. Selanjutnya, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Penanganan perubahan iklim masih menjadi tantangan bagi negara di dunia. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, pada tingkat yang tepat, pertumbuhan ekonomi dan industri dapat berdampak buruk pada perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya hijau dengan pembangunan rendah karbon perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Indonesia mengalokasikan 14 triliun rupiah pembangunan rendah karbon dan regulasi mencapai 78,6%. Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengulangan bencana nasional juga terus bertambah hingga 35,6% pada tahun 2020. Namun demikian, jumlah emisi GRK terus mengalami kenaikan hingga mencapai 1,86
866 mt CO2 ekuivalent pada tahun 2020. Yang selanjutnya, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Secara umum, Indonesia mengalami peningkatan pencapaian pada tujuan ke-14 ini. Pada tahun 2020, peningkatan ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersedia, misalnya penurunan jumlah sampah terbuang ke laut dan peningkatan pada jumlah luas kawasan konservasi perairan laut. Samudra dunia merupakan salah satu sumber daya vital bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. TPB mencapai kerangka kerja kelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai, memperkuat perlindungan dengan jalur hukum juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ekosistem laut di bumi ini. Yang selanjutnya, melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengangguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Salah satu target dari tujuan 15 adalah restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat yang berdasarkan data terakhir 2019. Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan mengalami peningkatan hingga 50,10%. Selain itu, luas kawasan bernilai konservasi tinggi juga mengalami peningkatan menjadi 33,7 juta pada tahun 2020. Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuh pada satu liar juga menurun hingga 46 kasus pada 2020. Namun demikian, beberapa seperti Red List Index mengalami penurunan menjadi 94,35 pada tahun 2024 sama dengan 110 mendapat perhatian. Dan selanjutnya, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Perwujudan masyarakat yang damai, adil dan inklusif membutuhkan peran yang konsepsif, realitatif, efisien dan transparan. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan salah satunya mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan peran yang konservatif, realisatif, efisien, dan transparan. Selain itu, penghapusan kekerasan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia, serta perlindungan terhadap korban yang juga perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat yang damai. Promosi supremasi hukum dan perkuat institusi di setiap tingkat dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merefleksi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang inklusif dan bekerja sama global yang kuat dapat mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Seluruh pemangku kebijakan termasuk masyarakat perlu menjalin kemitraan yang dibangun atas prinsip, visi, dan tujuan bersama. Kerjasama di tingkat internasional juga harus ditingkatkan guna memastikan dan memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang. Perdagangan internasional, investasi, dan ekspor di negara berkembang harus terus didukung dengan adanya kebijakan di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Darwis dari Lokal 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memberikan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dengan berkelanjutan untuk semua tanpa kecuali
pada tahun 2030. Namun, pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 mengakibatkan tantangan unik untuk mencapai SDGs. COVID-19 tidak hanya melanda Indonesia namun seluruh dunia. Menurut dashboard COVID-19 WHO pada November 2021 tercatat sebanyak lebih dari 251 juta penduduk dunia terkonfirmasi COVID-19 dengan lebih dari 5 juta kematian. Sementara itu, di Indonesia sendiri sebanyak 4 juta penduduk terkonfirmasi COVID-19 dengan lebih dari 144.000 kematian. Terdapat 17 pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun menjadi tujuan pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat tujuan target di tingkat goal yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mengentaskan kemiskinan. Di level nasional, terdapat 15 indikator yang telah berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan pertama. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan capaian pada tujuan pertama di tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,19% pada tahun 2020. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Naiknya angka kemiskinan diduga berpengaruh pada masalah-masalah lain seperti rendahnya pendidikan, menurunnya standar hidup, berkurangnya akses layanan dasar, dan permasalahan lainnya. Kemiskinan berpengaruh pada kesejahteraan dan kesempatan. Pemberantasan kemiskinan menjadi target bersama, baik masyarakat dan pemerintah. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan menjadi tujuan kedua dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 8 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mencapai tujuan ketiga ini. Di level nasional, terdapat 11 indikator yang telah berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan kedua. Menjamin setiap orang dimanapun ia berada serta memiliki ketahanan pangan yang baik merupakan target utama pada tujuan kedua ini. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah Prevalence of Undernourished atau disingkat PAU pada tahun 2020. Indikator PAU yang menggambarkan ketidakcukupan pangan mencapai 8,34%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,63%. Kondisi ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan budidaya pertanian yang luas dan berkelanjutan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Kehidupan yang sehat dan sejahtera sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia menjadi tujuan salah satu yang ingin dicapai oleh tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 13 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mengentaskan kemiskinan. Di level nasional, terdapat 26 indikator yang berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan ketiga. Tujuan yang selanjutnya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan berkualitas menjadi tujuan keempat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 10 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada bab ini terdapat 10 indikator yang disajikan untuk menghitung capaian tujuan kelima. Secara umum, di tahun 2020 Indonesia mengalami perkembangan capaian pada tujuan keempat.
Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah baik pada jenjang pendidikan formal dan non-formal dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi yang diperoleh juga semakin meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan, bahkan dari kualitas penyelenggaraan pendidikan. Terdapat peningkatan penyediaan sarana prasarana di sekolah yang mendukung proses belajar, di antara akses listrik, komputer, internet, air minum, sanitasi, dan sarana cuci tangan. Hal ini juga meningkatkan kebersihan dan tingkat kesehatan peserta didik, ditambah pula semakin meningkatnya kualitas tenaga pendidikan. Yang selanjutnya adalah mencapai kesejahteraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Penyetaraan gender menjadi tujuan kelima dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 9 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam satu kesejahteraan gender. Pada bab ini terdapat 10 indikator yang disajikan untuk menghitung pencapaian tujuan kelima. Secara umum, di tahun 2020 Indonesia mengalami perbaikan capaian pada tujuan kelima. Pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap gender. Oleh karena itu, tindakan kekerasan baik fisik, seksual, dan atau emosional yang dialami perempuan dewasa dan anak perempuan semakin menurun. Selain itu, peran perempuan semakin meningkat dalam pengambilan keputusan baik dalam parlemen, dunia kerja maupun lingkungan keluarga. Dari sisi ekonomi, perempuan juga telah banyak memiliki atau menguasai hak atas tanah pertanian. Yang selanjutnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng atau air keran umumnya, hidrat umum, terminal air, penampungan atau serta sumber pompa yang dijadikan minimal 10 meter dalam pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Pada tahun 2030 tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Fokus utama adalah pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Pengukuran pencapaian tujuan ini menggunakan 8 target di tingkat global, sedangkan di level internasional terdapat 16 indikator yang berhasil disajikan untuk mengukur keberhasilan tersedianya air bersih dan sanitasi layak. Pada tahun 2020, umumnya Indonesia mengalami peningkatan pada tujuan ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak mencapai 42,31% dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mencapai 79,53%. Fokus utama pada ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar ini dapat berakibat fatal bagi kehidupan. Yang selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 pada 2020. Hal ini dipengaruhi pandemi Covid yang terjadi awal 2020 hingga kini belum usai. Kondisi ekonomi yang melemah tercermin dari penurunan pertumbuhan PDB per kapita dan tenaga kerja akibat penurunan output produksi jasa dan selama pandemi. Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi juga ikut terpuruk. Penurunan kontribusi pariwisata terhadap PDB, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan devisa mengabarkan pariwisata menjadi salah satu faktor paling berdampak dengan adanya pandemi. Guncangan ekonomi yang terjadi berimbas pula pada kondisi ketenagakerjaan yang memburuk, seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka, tingkat setelah pengangguran, dan
anak yang bekerja. Yang selanjutnya membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan capaian sektor industri pada tahun 2020 yang tercermin dan turunnya proporsi nilai industri manufaktur terhadap PDB. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan proporsi tenaga kerja industri manufaktur, hal ini dipengaruhi adanya pandemi yang berdampak bagi seluruh sektor tak terkecuali industri manufaktur. Bersama dengan upaya pengendalian pandemi, globalisasi dan digitalisasi yang terus bergerak perlu dukungan dengan ketersediaannya infrastruktur memadai. Mobilitas penduduk dan barang akan memberikan dampak positif ketika diimbangi dengan peningkatan akses dan layanan transportasi yang aman dan nyaman. Sementara dari segi teknologi, informasi dan komunikasi, peningkatan ketersediaan fasilitas mobil broadband diharapkan mampu mendorong kapasitas penduduk untuk menghasilkan output yang lebih inovatif. Yang selanjutnya, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Mengurangi kesejahteraan adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan tujuan ke-10. Terdapat 10 target tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam mengurangi kesejahteraan di level nasional. Terdapat 29 indikator yang telah berhasil disajikan untuk menghitung capaian tujuan ini. Yang selanjutnya, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan melalui sinergia pemerintah dan masyarakat untuk terus mendorong tersedianya akses perumahan dan transportasi yang aman dan layak. Penyediaan ruang publik dan ruangan terbuka hijau juga terus diupayakan untuk semua pihak, baik perempuan, anak-anak maupun yang berkebutuhan khusus secara inklusif. Yang selanjutnya, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Untuk mencapai target ini, diperlukan kontribusi dari seluruh pihak dan lapisan masyarakat. Di tahun 2019 terdapat 434 satuan pendidik formal yang lembaga atau komunitas masyarakat peduli dan berbudaya di lingkungan hidup guna meningkatkan penamaan kesadaran budaya lingkungan. Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon terus turun hingga 53,36% pada tahun 2020. Namun proporsi limbah berbahaya yang diolah mengalami penurunan menjadi 99,28% di 2020. Indeks kerugian pangan juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 menjadi 39,81%. Selanjutnya, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Penanganan perubahan iklim masih menjadi tantangan bagi negara di dunia. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, pada tingkat yang tepat, pertumbuhan ekonomi dan industri dapat berdampak buruk pada perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya hijau dengan pembangunan rendah karbon perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Indonesia mengalokasikan 14 triliun rupiah pembangunan rendah karbon dan regenerasi mencapai 78,6%. Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengulangan bencana nasional juga terus bertambah hingga 35,6% pada tahun 2020. Namun demikian, jumlah emisi GRK terus mengalami kenaikan hingga mencapai 1.866 mt CO2 ekuivalent pada tahun 2020. Yang selanjutnya, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Secara umum, Indonesia mengalami peningkatan pencapaian pada tujuan ke-14 ini. Pada tahun 2020, peningkatan ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersedia, misalnya penurunan jumlah sampah terbuang ke laut,
dan peningkatan pada jumlah luas kawasan konservasi perairan laut. Samudra dunia merupakan salah satu sumber daya vital bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. TPB mencapai kerangka kerja kelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai, memperkuat perlindungan dengan jalur hukum juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ekosistem laut di bumi ini. Yang selanjutnya, melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengangguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Salah satu target dari tujuan 15 adalah restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat yang berdasarkan data terakhir 2019. Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan mengalami peningkatan hingga 50,10%. Selain itu, luas kawasan bernilai konservasi tinggi juga mengalami peningkatan menjadi 33,7 juta pada tahun 2020. Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuh pada satwa liar juga menurun hingga 46 kasus pada 2020. Namun demikian, beberapa seperti Red List Index mengalami penurunan menjadi 94,35 pada tahun 2024 sama dengan 100. Perlu mendapat perhatian. Dan selanjutnya, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Perwujudan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif membutuhkan peran yang konservatif, realitatif, efisien, dan transparan. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan salah satunya mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan peran yang konservatif, realisatif, efisien, dan transparan. Selain itu, penghapusan kekerasan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia, serta perlindungan terhadap korban yang juga perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat yang damai. Promosi supremasi hukum dan perkuat institusi di setiap tingkat dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang inklusif dan bekerja sama global yang kuat dapat mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Seluruh pemangku kebijakan termasuk masyarakat perlu menjalin kemitraan yang dibangun atas prinsip, visi, dan tujuan bersama. Kerjasama di tingkat internasional juga harus ditingkatkan guna memastikan dan memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang. Perdagangan internasional, investasi, dan ekspor di negara berkembang harus terus didukung dengan adanya kebijakan di tingkat nasional.